Datangnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Bersama kesempitan pasti akan ada jalan keluar. Bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Di antara persyaratan yang ditekankan agar kita bersabar adalah meraih kemuliaan. Di dalam Taisir Latifil Manaan, Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan sebab-sebab untuk menggapai berbagai cita-cita yang tinggi. Beliau menyebutkan bahwa sebab terbesar untuk bisa meraih itu semua adalah iman dan amal soleh. Selain itu, ada sebab-sebab lain yang merupakan bagian dari kedua hal ini. Di antaranya adalah kesabaran. Sabar adalah sebab untuk bisa mendapatkan berbagai kebaikan dan menolak berbagai keburukan. Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, yaitu mintalah pertolongan kepada Allah dengan bekal sabar dan salat dalam menangani semua urusan kalian. Begitu pula sabar menjadi sebab hamba bisa meraih kenikmatan abadi, yaitu surga. Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk surga, keselamatan atas kalian berkat kesabaran kalian. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 24. Allah juga berfirman, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan posisi-posisi tinggi di surga karena kesabaran mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 75. Dan Allah pun menjadikan sabar dan yakin sebagai sebab untuk mencapai posisi tertinggi, yaitu kepemimpinan dalam hal agama. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan kami jadikan di antara mereka, Bani Israel, para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan titah kami, karena mereka mau bersabar dan meyakini ayat-ayat kami. Quran Surat As-Sajdah ayat 24. Lihat Taisir Latifil Manaan halaman 375. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menuntut ilmu. Syekh Nu'man mengatakan, betapa banyak gangguan yang harus dihadapi oleh seseorang yang berusaha menuntut ilmu. Maka dia harus bersabar untuk menahan rasa lapar, kekurangan harta, jauh dari keluarga dan tanah airnya. Sehingga dia harus bersabar dalam upaya menimba ilmu dengan cara menghadiri pengajian-pengajian, mencatat dan memperhatikan penjelasan serta mengulang-ulang pelajaran dan lain sebagainya. Semoga Allah merahmati Yahya bin Abi Katsir yang pernah mengatakan, ilmu itu tidak akan didapatkan dengan banyak mengistirahatkan badan, sebagaimana tercantum dalam Sahih Imam Muslim. Terkadang seseorang harus menerima gangguan dari orang-orang yang terdekat darinya, apalagi orang lain yang hubungannya jauh darinya, hanya karena kegiatannya menuntut ilmu. Tidak ada yang bisa bertahan kecuali orang-orang yang mendapatkan anugerah ketegaran dari Allah. Taisirul Wusyul halaman 12-13. Sabar dalam mengamalkan ilmu. Syekh Nu'man mengatakan, dan orang yang ingin beramal dengan ilmunya juga harus bersabar dalam mengalami gangguan yang ada di hadapannya. Ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah menuruti syariat yang diajarkan Rasulullah, niscaya akan ada ahlul bidah wal ahwa yang menghalangi di depannya. Demikian pula orang-orang bodoh yang tidak kenal agama kecuali ajaran warisan nenek moyang mereka. Sehingga gangguan berupa ucapan harus diterimanya,
dan terkadang berbentuk gangguan fisik, bahkan terkadang dengan kedua-duanya. Dan kita sekarang ini berada di zaman di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang menggenggam bara api, maka cukuplah Allah sebagai penolong bagi kita. Dialah sebaik-baik penolong. Taisirul Usyul, halaman 13. Sabar dalam amar ma'ruf nahi munkar. Syekh Nu'man mengatakan, begitu pula orang yang berdakwah mengajak kepada agama Allah harus bersabar menghadapi gangguan yang timbul karena sebab dakwahnya, karena di saat itu dia tengah menempati posisi sebagaimana para rasul. Waraka bin Naufal mengatakan kepada Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang pun yang datang dengan membawa ajaran sebagaimana yang kamu bawa, melainkan pasti akan disakiti orang. Sehingga jika dia mengajak kepada tauhid, didapatinya para dai pengajak kesyirikan tegak di hadapannya. Begitu pula para pengikut dan orang-orang yang mengenyangkan perut mereka dengan cara itu. Sedangkan apabila dia mengajak kepada ajaran as-sunnah, maka akan ditemuinya para pembela bid'ah dan hawa nafsu. Begitu pula jika dia memerangi kemaksiatan dan berbagai kemungkaran, niscaya akan ditemuinya para pemuja syahwat, kefasikan dan dosa besar, serta orang-orang yang turut bergabung dengan kelompok mereka. Mereka semua akan berusaha menghalang-halangi dakwahnya karena dia telah menghalangi mereka dari kesyirikan, bid'ah dan kemaksiatan yang selama ini mereka tekuni. Taisirul Usyul, halaman 13-14. Sabar dan kemenangan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, dan sungguh telah didustakan para rasul sebelum, maka mereka pun bersabar menghadapi pendustaan terhadap mereka, dan mereka juga disakiti sampai tibalah pertolongan kami. Quran Surat Al-An'am ayat 34. Semakin besar gangguan yang diterima, niscaya semakin dekat pula datangnya kemenangan. Dan bukanlah pertolongan atau kemenangan itu terbatas hanya pada saat seseorang dai masih hidup saja sehingga dia bisa menyaksikan buah dakwahnya terwujud. Akan tetapi yang dimaksud pertolongan itu terkadang muncul di saat sesudah kematiannya, yaitu ketika Allah menundukkan hati-hati umat manusia sehingga menerima dakwahnya serta berpegang teguh dengannya. Sesungguhnya hal itu termasuk pertolongan yang didapatkan oleh dai ini meskipun dia sudah mati. Maka wajib bagi para dai untuk bersabar dalam melancarkan dakwahnya dan tetap konsisten dalam menjalankannya. Hendaknya dia bersabar dalam menjalani agama Allah yang sedang didakwakannya, dan juga hendaknya dia bersabar dalam menghadapi rintangan dan gangguan yang menghalangi dakwahnya. Lihatlah para rasul sholawatullahi wassalamuhu alaihim. Mereka juga disakiti dengan ucapan dan perbuatan sekaligus. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah, tidaklah ada seorang rasul pun yang datang sebelum mereka, melainkan mereka kaumnya mengatakan, dia adalah tukang sihir atau orang gila. Quran Surat As-Sariyat ayat 52. Begitu juga Allah Azza wa Jalla berfirman, dan demikianlah kami menjadikan untuk setiap nabi ada musuh yang berasal dari kalangan orang-orang pendosa. Quran Surat Al-Furqan ayat 31. Namun
hendaknya para dai tabah dan bersabar dalam menghadapi itu semua. Syar salat satul usyu. Sabar pada Islam. Ingatlah bagaimana kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang tetap berpegang teguh dengan Islam, meskipun harus merasakan siksaan ditindih batu besar oleh majikannya di atas padang pasir yang panas. Lihat Tegar di Jalan Kebenaran, halaman 122. Ingatlah bagaimana siksaan tidak manusiawi yang dialami oleh Ammar bin Yasir dan keluarganya. Ibunya Sumayyah disiksa dengan cara yang sangat keji sehingga mati sebagai muslimah pertama yang syahid di jalan Allah. Lihat Tegar di Jalan Kebenaran, halaman 122-123. Lihatlah keteguhan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang dipaksa oleh ibunya untuk meninggalkan Islam sampai-sampai ibunya bersumpah mogok makan dan minum, bahkan tidak mau mengajaknya bicara sampai mati. Namun dengan tegas Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Wahai ibu, demi Allah, andai kata ibu memiliki 100 nyawa kemudian satu persatu keluar, sedetik pun Ananda tidak akan meninggalkan agama ini." Lihat Tegar di Jalan Kebenaran, halaman 133. Inilah akidah, inilah kekuatan iman yang sanggup bertahan dan kokoh menjulang walaupun diterpa oleh berbagai badai dan topan kehidupan. Saudaraku, ketahuilah sesungguhnya cobaan yang menimpa kita pada hari ini, baik yang berupa kehilangan harta, kehilangan jiwa dari saudara yang tercinta, kehilangan tempat tinggal atau kekurangan bahan makanan, itu semua jauh lebih ringan dari cobaan yang dialami oleh salafus sholih dan para ulama pembela dakwah tauhid di masa silam. Mereka disakiti, diperangi, didustakan, dituduh yang bukan-bukan, bahkan ada juga yang dikucilkan. Ada yang tertimpa kemiskinan harta, bahkan ada juga yang sampai meninggal di dalam penjara. Namun sama sekali itu semua tidaklah menggoyahkan pilar keimanan mereka. Ingatlah firman Allah Ta'ala yang artinya, "Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim." Quran Surat Ali Imran ayat 102. Ingatlah juga janji Allah yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya akan Allah berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya datangnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Bersama kesempitan pasti akan ada jalan keluar. Bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan." Hadis riwayat Abdu bin Humaid di dalam musnadnya 636. Lihat Durah Salafiyah, halaman 148 dan Al-Hakim dalam Mustadrak ala Sahihain 3624. Syarh Arba'in Ibnu Utsaimin, halaman 200. Sabar menjauhi maksiat. Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali mengatakan, bersabar menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah, sehingga dia berusaha menjauhi kemaksiatan, karena bahaya dunia, alam kubur dan akhirat siap menimpanya saat dia melakukannya. Dan tidaklah umat-umat terdahulu binasa kecuali karena disebabkan kemaksiatan mereka, sebagaimana hal itu dikabarkan oleh Allah.
Azza wa Jalla di dalam muhkam Al-Quran. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan, ada pula yang binasa karena disambar petir, ada pula yang dihancurkan dengan suara yang mengguntur, dan ada juga di antara mereka yang dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi, dan ada juga di antara mereka yang dirubah bentuk fisiknya di kutub. Pentahqiq kitab tersebut memberikan catatan, Syekh memberikan sinyal terhadap sebuah ayat, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Ankabut ayat 40. Bukankah itu semua terjadi hanya karena satu alasan saja, yaitu maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Karena hak Allah adalah untuk ditaati, tidak bisa didurhakai. Maka kemaksiatan kepada Allah merupakan kejahatan yang sangat mungkar yang akan menimbulkan kemurkaan, kemarahan, serta mengakibatkan turunnya siksanya yang sangat pedih. Jadi, salah satu macam kesabaran adalah bersabar untuk menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah. Janganlah mendekatinya. Dan apabila seseorang sudah terlanjur terjatuh di dalamnya, harus dia segera bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, meminta ampunan dan menyesalinya di hadapan Allah. Dan hendaknya dia mengikuti kejelekan-kejelekannya dengan berbuat kebaikan-kebaikan, sebagaimana difirmankan Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus kejelekan-kejelekan. Quran Surat Hud ayat 114. Dan juga sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Hadis riwayat Ahmad dan lain-lain, dihasankan Al-Albani dalam Misikatul Masabih 5043. Tarikul Husyul halaman 15-17. Sabar menerima takdir. Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali mengatakan, macam ketiga dari macam-macam kesabaran adalah bersabar dalam menghadapi takdir dan keputusan Allah serta hukumnya yang terjadi pada hamba-hambanya. Karena tidak ada satu gerakan pun di alam raya ini, begitu pula tidak ada suatu kejadian atau urusan melainkan Allah lah yang mentakdirkannya. Maka bersabar itu harus bersabar menghadapi berbagai musibah yang menimpa diri, baik yang terkait dengan nyawa, anak, harta dan lain sebagainya yang merupakan takdir yang berjalan menurut ketentuan Allah di alam semesta. Tarikul Husyul halaman 15-17. Sang Kiai